Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratul mu'minin wal mu'minat, jamaah sholat subuh dan juga majelis taklim kuliah subuh di Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita, kemudian Allah berikan kepada kita semua fasilitas untuk kita menjalani hidup di dunia ini. Kemudian lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala khususkan nikmat bagi kita semua di sini, nikmatul iman wal Islam, nikmat iman dan Islam. Nikmat ini tidak diberikan kepada seluruh umat manusia, tidak diberikan secara umum kepada hamba-hambanya, tapi nikmatul iman wal Islam ini diberikan khusus kepada hamba-hambanya yang Allah rahmati, yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, dan dengannya insya Allah manusia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, dan insya Allah diselamatkan di akhirat kelak dari siksa api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup dan Nabi bagi umat akhir zaman, Rasulullah SAW yang telah membawakan kepada kita petunjuk dan mengajarkan kepada kita Al-Quran. Dengannya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengannya, yaitu dengan petunjuk Rasul dan dengan Al-Quran, kita punya pegangan hidup. Ketika kita bingung arah tujuan kita kemana dalam menjalani hidup ini, maka jawabannya ada di dalam Al-Quran. Maka solusinya ada pada petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu kita senantiasa hendaknya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kita berharap-harap dikumpulkan dengan mereka semua di akhirat kelak. Allahumma amin. Pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tadabbur surat Al-Ikhlas. Tadabbur surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini surat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kanat ta'dilu thulutsal Quran,
bahwa surat ini ya setara dengan nilai sepertiga Al-Quran. Nah, nanti kenapa kok surat ini setara dengan sepertiga isi Quran akan kita bahas bersama-sama. Sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita sama-sama baca dulu nggih. Kami bacakan, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti nggih surat Al-Ikhlas. Makaten insyaallah nggih, barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, surat ini memiliki sebab kenapa kok surat ini turun. Banyak ayat dan juga surat di dalam Al-Quran itu turun karena ada sebab. Memang tidak semua, enggak semua ayat, enggak semua surat di dalam Al-Quran itu turun karena sebab. Sebagaimana banyak yang turun karena ada sebab. Ada satu lantaran, ada satu peristiwa. Ya, kemudian dengan peristiwa itu Allah menurunkan satu ayat atau menurunkan surat. Nah, biasanya oleh para ulama dikenal dengan istilah sababun nuzul atau asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebab turunnya ayat ini. Kenapa? Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Ubay bin Ka'ab, ya salah satu sahabat Rasulullah SAW, mengisahkan anal musyrikina qalu lin nabi, bahwa orang-orang musyrik itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, unsub lana rabbak, wahai Muhammad, ya unsub lana rabbak. Unsub itu maksudnya tolong sampaikan nasab. Ya, nasab itu kan keturunan ya, bapak-bapak nggih. Nasab itu berarti ini dulu anaknya siapa, mbahnya namanya siapa, pokoknya asal usulnya nih, ya silsilah, ya nasab. Jadi ini dulu kalau kita nasab kita kan asalnya dari mana, putranya siapa, mbahnya namanya siapa, buyutnya siapa, dirunut gitu. Dari suku mana, keturunan apa, itu kan nasab seperti itu. Nah, orang-orang musyrik itu tiba-tiba minta sama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Rasulullah menyampaikan nasabnya Allah. Ya. Ya, ini kalau karena ketidaktahuan ini masih wajar, tapi kalau karena memang banyak dari pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW kemudian dijawab sama Allah.
Maka dalam Al-Quran itu beberapa ayat ya itu dimulai dengan yas'alunaka. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal-hilal atau bulan-bulan. Qul hiya mawaqit, dia itu penetapan waktu dan juga penetapan momen ataupun kesempatan orang untuk berhaji. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hilal dan juga menciptakan bulan. Bulan itu contoh ayat yang dimulai dengan yas'alunaka. Ya. Dulu juga ada ayat yang turun yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa hukumnya khamr, apa hukumnya judi? Ya. Kemudian Allah menjawab, kul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jawablah wahai Muhammad, katakan sama yang bertanya itu bahwa khamr, minuman keras dan judi di dalamnya terdapat dosa yang besar meskipun ada sebagian manfaatnya. Tapi dosa dan keburukannya lebih besar dari manfaatnya. Ini ayat ini tentunya turun ketika khamr belum diharamkan secara mutlak. Karena khamr itu tahapan pengharamannya 4 tahapan. Khamr dulu diharamkan 4 tahapan, bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama cuman dijelaskan tok apa itu khamr, ya. Kemudian yang kedua ayat ini disebutkan di dalamnya terdapat kerusakan, terdapat dosa, tetapi ada sisi manfaatnya meskipun dosanya lebih besar. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga, firman Allah, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Nah, baru yang keempat ini paripurna bahwa khamr itu mutlak haram. Ya, di surat Al-Maidah. Nah, itu jadi kembali kepada pembahasan, seringkali ayat turun di dalam Al-Quran disebabkan ada orang tanya gitu. Nah, khusus untuk ini ya, di surat Al-Ikhlas ini orang mereka minta, ya tanya juga, tapi seakan-akan nantang Rasulullah SAW, ayo kamu bicara kalau Allah itu Tuhanmu, coba tunjukin nasabnya Allah tuh kayak gimana gitu. Ini orang-orang musyrik, kurang ajarnya mereka minta begitu ya. Kenapa kemudian saya katakan kurang ajar? Ketika kemudian turun surat Al-Ikhlas ini, banyak dari mereka tidak mau beriman. Kalau memang betul-betul mereka bertanya kepada Rasulullah itu untuk mencari hidayah, maka setelah diturunkan jawaban tentang siapa itu Allah, harusnya mereka beriman. Nah, ini menandakan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaan yang ditujukan bukan untuk mencari hidayah itu hanya akan menambah kesesatan dan menambah berat seseorang. Ya. Menambah berat, menambah sesat. Nah, pertanyaan yang akan mendatangkan ilmu dan mendatangkan petunjuk itu adalah pertanyaan yang disampaikan karena ketidaktahuan dan karena memang pengen mencari petunjuk, mencari hidayah. Ibarat kata orang safar. Nah, kemudian ketika dia nggak tahu jalan, ya, ketika nggak tahu jalan kan tanya orang. Ya, kalau malu bertanya nanti sesat di jalan kan gitu.
Maka harusnya tanya. Tapi coba orang tanya sambil maidu. Bahasanya gini, ketika tanya sama orang, Pak, ini jalan menuju ke Solo mana? Ditunjukin, ini nanti ke barat sana Pak, jalannya lurus mawon. Nah, nanti ada Bangjo tetap lurus. Nah, dikasih tahu sama orang, malah maidu. Apa ya begitu Pak? Kenapa kok nggak ke timur saja? Nah, ini orang nanya apa mau nyari petunjuk apa, kan bahasa Jawanya kita kok pomaidu, nah gitu. Nah sama orang-orang kafir Quraisy itu kadang dulu tanya tapi bukan tujuannya untuk cari petunjuk. Ya, maka mereka di sini menanyakan unsub lana robbak, coba nasab Tuhanmu itu bagaimana wahai Muhammad. Diturunkanlah ayat kul, katakanlah wahai Muhammad. Nah, karena datang pertanyaan kan, maka perintahnya kul, katakanlah. Ya, sebutin ke mereka wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah zat yang maha esa, ya, yang maha esa, cuman satu-satunya saja. Tidak ada selain Allah siapapun yang layak, yang berhak untuk disebut Tuhan. Ya Allah itu ya satu itu, Tuhan itu ya Allah, Allah itu ya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya, dan tidak ada yang berhak untuk disebut Tuhan selain Allah. Kemudian Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nanti kita sedikit jabarkan makna tafsirnya, ya. Tapi makna secara umum terjemahnya Allahus Samad, yaitu Allah tempat kita meminta atas segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Nah, kan mereka nanya nasab. Nanya apa tadi? Nasab. Nasab itu silsilah keturunannya. Allah jelaskan lam yalid, Allah itu tidak diperanakan atau tidak, ya tidak diperanakan. Walam yulad, dan tidak juga beranak. Nah, tidak beranak, mohon maaf, lam yalid tidak beranak, walam yulad tidak diperanakan, ya. Jadi Allah itu tidak memberikan keturunan, sebagaimana dia bukan keturunan dari siapapun. Ya, karena memang dia pencipta. Kalau dilahirkan, kalau diturunkan, itu berarti tandanya dia bukan pencipta, dia makhluk. Ya, karena lahir. Ya, lahir itu kan berarti datang dari ketiadaan, dulunya ndak ada kemudian lahir, kan gitu nggih. Nah, mungkin kita 200 tahun lalu belum ada, 100 tahun lalu saja belum ada kita semua, kemudian Allah adakan. Nah, ini berarti kita diciptakan. Nggak mungkin sifat seperti ini melekat kepada yang disebut Tuhan. Nggak mungkin sifat seperti ini melekat kepada Allah. Nah, maka disebutkan lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, ini ada yang membacanya kufuwan, dan ini yang paling umum, kufuwan ahad. Ada yang membacanya kuf'an ahad. Nah, ini nanti di bacaan qiraat Al-Quran, tapi maknanya sama. Tidak ada satupun yang menandingi Allah. Tidak ada satupun yang menyamai Allah. Karena memang dia ahad, itu satu-satunya. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala Esa. Konsep keesaan Tuhan itu hanya dimiliki oleh umat Islam. Ya, konsep keesaan Tuhan. Karena agama lain nggak ada yang meyakini keesaan Tuhan. Ya, yang meyakini Trinitas. Trinitas itu banyak yang meyakini Trinitas itu. Banyak agama. Bahkan dari sejak dulu
ketika manusia itu masih menyembah dewa-dewa. Banyak dari keyakinan orang-orang terdahulu itu trinitas ya. Hindunya India itu trinitas, dewa Brahma, Siwa, Wisnu. Nanti juga orang Yunani juga meyakini trinitas ya. Dewa-dewanya mereka itu ada Zeus, ada siapa. Begitu juga orang Mesir kuno itu meyakininya trinitas. Jadi mereka menganggap bahwasanya Tuhannya ya, penguasanya, penciptanya itu ada 3. Yang punya konsep keesaan ya cuman Islam satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, jadi keyakinan kita ini dibangun dari surat Al-Ikhlas ini, yaitu meyakini Allah Esa Qul Huwallahu Ahad. Kita bernegara ini falsafatnya kan Pancasila, Bapak-bapak Ibu. Kemudian sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kok bisa muncul ketuhanan yang Maha Esa? Ya, ini karena dulu founding father kita yang mendirikan, mencetuskan falsafat bernegara ini kebanyakannya ulama ya. Ada Kiai Wahid Hasyim, ada Agus Salim, ada Ki Bagus Kusumo dari perwakilan Muhammadiyah, ada Kahar Mudzakkar, yaitu orang-orang yang paham tentang dasar ideologis Islam, sehingga dimasukkan dalam falsafat berbangsa dan bernegara itu ketuhanan yang Maha Esa. Ini terinspirasi dari apa? Surat Al-Ikhlas. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sama dengan Qul Huwallahu Ahad. Masya Allah. Nah, ini sebab turunnya surat sudah sama-sama kita ketahui ya, bahwa asalnya karena ada yang minta untuk dijelaskan nasab dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Kemudian terkait dengan keutamaan surat Al-Ikhlas ya, ini disebutkan ada beberapa riwayat ya tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasannya Amrah bin Abdurrahman Amrah bin Abdurrahman ya, ini dia berada di kamarnya Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa Aisyah menyampaikan kepadanya, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha faqala nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu. Satu saat ada sahabat itu diutus sama Rasulullah SAW di hadis ini untuk satu peperangan. Nah, kemudian sholat sekian rakaat itu yang dibaca surat Al-Ikhlas terus. Jadi ngimami sholat, bapak-bapak ibu-ibu ngimami sholat. Ya, biasanya yang dijahar itu kan 2 rakaat nih. Mau sholat subuh,
mau sholat maghrib, mau sholat isya, yang dibaca jahar itu 2 rakaat. Nah, ini 2 kali baca, ya, bahkan sampai dia baca sir, yang dibacanya itu selalu surat Al-Ikhlas, ya, yang dibacanya selalu surat Al-Ikhlas. Maka kemudian ada yang makmum itu kayak nggak nyaman gitu, ganjel loh, kok surat iki terus kulhu lagi kan gitu toh. Kulhu lagi kok ora penak, ndak nyaman nih. Maka ketika pulang sampai Madinah ditanyakan sama Rasulullah, dilapor kayak gitu, ya Rasulullah, itu kemarin kami itu sholat di imami fulan itu kok bacanya surat Al-Ikhlas terus. Ya, akhirnya dipanggil sama Rasulullah, apa yang menjadikanmu kok baca surat Al-Ikhlas terus? Maka sahabat ini menjawab, wahai Rasulullah, saya tuh sangat cinta sama kulhu gitu. Saya senang banget ya Rasulullah sama kulhu. Ya, kenapa? Karena di dalamnya menjelaskan sifat-sifat Ar-Rahman. Di dalamnya menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, nah ini bukan dimarahi, bukan kok kemudian dihardik, enggak. Sama Rasulullah SAW dijawab, ya, ketahuilah bahwa kecintaanmu kepadanya itu menjadikan Allah cinta. Ya, atau dalam riwayat ini disebutkan karena yang mengadu itu datang, kemudian Rasulullah menyampaikan itu, tanyakan kepadanya kenapa melakukannya, maka disebutkan akhbiruh, ya, sampaikan kepada yang bertanya tadi, kepada yang membaca Al-Ikhlas tadi, bahwa kecintaannya kepada surat Al-Ikhlas menjadikan Allah cinta kepadanya. Masya Allah, gara-gara sholat ngulang-ngulang kulhu. Nah, ini kira-kira kalau di sini sholatnya kulhu terus gimana? 2 rakaat kulhu terus, ya. Tapi ini kejadiannya ada dulu di zaman Rasulullah. Secara hukum fikih, bapak-bapak, ibu-ibu, itu juga artinya boleh seseorang itu, ya, dalam satu sholat mengulang bacaan surat yang sama. Ya, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi boleh. Atau surat yang lain boleh, hukumnya tidak mengapa. Kemudian di antara kemuliaan daripada surat Al-Ikhlas, surat ini termasuk surat yang dianjurkan untuk banyak dibaca oleh setiap muslim. Di antaranya adalah dibaca di setiap habis sholat, ya, setiap habis sholat. Kemudian dibaca juga sebelum seseorang tidur. Selain Al-Ikhlas nanti ditambahkan dengan muawwidzatain. Ya, muawwidzatain itu kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kalau bahasanya santri itu trikul, tri itu 3 kul. Saya pertama bingung, trikul itu apa? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, gitu. Juga disebutkan di dalam riwayat lain, ya, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayajazu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailihi. Apa ya seseorang di antara kalian itu sampai tidak mampu hanya untuk membaca sepertiga Quran di setiap malamnya, ya, fasyaqqa dzalika alaihim. Sepertiga Quran suruh baca setiap malam, Pak, berarti 10 juz. Kan gitu, 10 juz disuruh baca setiap malam. Maka kemudian para sahabat, wah kayaknya berat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang mampu melakukan itu ya Rasulullah, setiap malam kok ngajinya 10 juz. Nah, maka kemudian
Dijawab oleh Rasulullah SAW, faqala Allahul wahidus samad thulutsal Quran, bahwa surat Al-Ikhlas yang di dalamnya terdapat qul huwallahu ahad, di sini disebut Allahul wahid, Allahus samad, Allahus samad, ayat yang kedua, maka surat Al-Ikhlas ini ta'dilu thulutsal Quran, menyamai sepertiga Quran. Seakan-akan gini, mosok mau baca kulhu setiap malam ndak mampu, nah gitu loh. Nah, makanya tadi sebelum tidur itu kalau orang bisa membaca kulhu Allahu ahad, nah ini sudah menunaikan wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian syukur-syukur kalau bisa bangun malam, bisa tahajud, disunahkan ketika witir rakaat terakhirnya baca qul huwallahu ahad. Witir itu kan 3 nggih, umumnya ibu-ibu nggih, tapi boleh 5, boleh juga 7. Yang penting ganjil. Kalau 1 boleh enggak? Boleh, dengan syarat didahului 2 rakaat sholat sebelumnya. Seumpamanya bangun malam terus ya sudah enggak malam banget, udah mepet subuh ya. Tapi masih ada waktu itu. Ada waktu, terus ini waktunya mepet, saya pengen sholat tahajud 2 rakaat plus 1 witir, bisa. Tapi kalau bangun langsung saya pengen sholat 1 toktil, nah itu tidak boleh, harus didahului 2 rakaat sebelumnya. Nah ketika sholat witir ya 3 atau bahkan 1, memang dianjurkan untuk di rakaat yang 1 atau yang terakhir dari rakaat 3 itu bacanya surat Al-Ikhlas. Kalau 3 witir berarti 3 rakaat ini bacanya apa saja? Yang pertama Al-A'la. Yang pertama apa? Al-A'la itu apa? Sabihis marobikal A'la, itu rakaat pertama, rodok dawa sedikit. Nah, rakaat yang kedua Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kulhu. Ustaz, saya ndak hafal semua itu Ustaz, itu wis kulhu semua, boleh ndak? Boleh. Atau juga bisa tadi kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sebetulnya longgar, tapi yang paling disunnahkan Rasulullah SAW 3 tadi, sabihisma, qul ya ayyuhal kafirun, baru yang ketiga Al-Ikhlas. Kenapa kok disebut sulusul Quran, sepertiga Quran? Nah, ini tadi sudah saya buka di awal. Kok bisa mung 4 ayat tapi sepertiga Quran? Loh, Quran itu kan bapak-bapak ibu-ibu 30 juz. Sepertiganya harusnya 10 juz. Jumlah ayatnya 6.000 lebih. Harusnya berarti berapa sepertiganya? 2000-an lebih ayat. Lah ini mau 4 ayat kok bisa sepertiga Quran? Nah, ini ada rahasianya bapak-bapak ibu-ibu. Al-Quran itu kalau dibuat buletan gini, bagiannya dibagi 3, sepertiga. Nah, sepertiga Al-Quran itu berisi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan lalu kita membahas tadabbur ayat kursi, dan ayat kursi itu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena isi dari ayat kursi semuanya berbicara tentang Allah. Begitu juga ini surat Al-Ikhlas, isinya 4 ayat, tapi yang dibahas semua tentang sifat Allah. Maka seakan-akan satu surat yang cuma 4 ayat itu menyamai sepertiga Quran. Sepertiga yang kedua apa Ustaz? Sepertiga yang kedua isinya kisah, cerita atau kisah umat-umat terdahulu. Kisahnya Nabi Adam,
Ya, kisah putranya Qabil dan Habil kan ada di surat Al-Maidah itu. Kemudian kisahnya Nabi Nuh alaihissalam disebutkan di dalam beberapa surat, bahkan ada surat khusus yang dinamai Nuh, surat Nuh. Ya, kemudian juga ada kisahnya kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Ada kisahnya kaum Tsamud dan Nabi Soleh. Ada kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Lut, kisahnya Nabi Syuaib, kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Paling banyak ini dikisahkan dalam Al-Quran. Ada kisahnya Nabi Yusuf dengan orang tuanya Yakub dan saudara-saudaranya. Ya, itu satu surat isinya kisah. Namanya surat apa? Surat Yusuf. Isinya kisahnya Nabi Yusuf. Nah, itu sepertiga kedua. Banyak kisah di dalam Al-Quran. Ada Ashabul Ukhdud, ada Ashabu Yasin, ada kisah Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi. Ada suratnya kisahnya Maryam, maka ada apa namanya, surat Maryam. Nah, sedangkan sepertiga terakhir berisi hukum syariat, hutang piutang diatur di dalam Quran. Kemudian orang itu mau berdagang diatur dalam Quran. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Masalah hutang itu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Ini ayat paling panjang di Quran, ini ayat tentang utang, Pak. Jadi hati-hati dengan utang karena dawa urusannya gitu. Karena ayat paling panjang di dalam Al-Quran itu tentang utang. Nah, kalau masalah mau hutang itu hati-hati karena dawa urusannya panjang, urusannya sampai akhirat. Kalau yang dihutangi tidak dilunasi, tidak dibayar, sampai yang hutang ini meninggal dan yang dihutangi nggak ikhlas, dibawa sampai akhirat. Hitung-hitungannya itu loh, orang mau masuk surga ditahan dulu sama Allah karena masih ada urusan hutang. Nah, itulah Quran itu, ya, tiga-tiganya ini semua berisi sepertiga tentang Allah, sepertiga tentang kisah, sepertiga lagi tentang hukum syariat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini biasanya sampai jam pinten? 5:30. Oh, 5:30. Ini sudah 5:30, Masya Allah. Sebagai penutup, nah ini uniknya surat Al-Ikhlas itu satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang namanya tidak terdapat di dalam ayat. Ya, umumnya surat di dalam Al-Quran, bukan satu-satunya, nanti ada yang lain seperti Fatihatul Kitab. Umumnya surat di dalam Al-Quran itu namanya diambil dari salah satu kata yang tersebut di ayat-ayatnya. Nah, tetapi ada beberapa surat, salah satunya Al-Ikhlas, yang namanya itu tidak diambil dari satupun kata di dalamnya. Selain Al-Ikhlas ada Al-Fatihah. Nama suratnya apa? Al-Fatihah. Ada nggak penyebutan Al-Fatihah di ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai akhir enggak ada Al-Fatihahnya, ya. Nah, sama Al-Ikhlas juga sama. Ada enggak kata-kata Al-Ikhlas? Enggak ada ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. An-Nas ada enggak? Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq ada. Al-Masad fi jidha hablum min masad. An-Nasr idza jaa nasrullah, kan gitu. Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun, hampir. Al-Kautsar inna atoinakal kautsar, hampir mayoritas ayat surat itu namanya diambilkan dari
salah satu yang ada di dalamnya, kata yang ada di dalamnya. Nah, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas ini tidak ada. Nama suratnya Al-Ikhlas, tapi tidak diambilkan dari salah satu pun kata yang ada di dalamnya. Apa makna Al-Ikhlas? Wah, ini kalau dijabarkan sampai 6:30 nanti jadi kepanjangan. Tapi singkatnya Al-Ikhlas itu artinya adalah murni, bersih. Nah, maksudnya tauhid, murni, bersih dari kesyirikan. Maka bagaimana orang ya ketika dia membaca surat Al-Ikhlas, kemudian dia memahami isi kandungan surat Al-Ikhlas, kemudian mencintai surat Al-Ikhlas, dia harus menegakkan ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah hanya satu-satunya Tuhan yang disembah, Tuhan yang diyakini, dan meniadakan segala bentuk kesyirikan. Itu maksudnya ikhlas itu murni, suci dari kotoran syirik. Ini kesimpulannya bapak-bapak, ibu-ibu. Kesimpulan dari isi kandungan surat Al-Ikhlas adalah ketauhidan dan bersihnya dari segala macam bentuk kesyirikan. Maka semoga kita semua yang hadir di sini sudah belajar surat Al-Ikhlas, diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa bertauhid dan meninggal juga dalam kondisi bertauhid, bebas dari kesyirikan, karena syirik satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah ketika pelakunya belum bertaubat. Jadi bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen husnul khotimah, pegangannya ini saja, Al-Ikhlas. Makaten mugi-mugi bermanfaat. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.